Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para Bapak dan Ibu dosen analisis desain sistem, analisis desain sistem. Pada hari ini, saya Beren Napoleon dengan NIM G6411150 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dipertanyakan di dalam test case dalam ujian take home UAS Take Home Analisis Design System. Di sini, kami diberikan sebuah tiga test case sebelumnya pada jenjang UTS, yaitu pendaftaran pasien di poliklinik, pengolahan sampel di laboratorium, dan pengolahan obat di instalasi farmasi. Nah, dalam skenario ini kami sekarang sudah menyusun tabel test case. Bisa dilihat di sini, saya membagi test case menjadi 10 rancangan dan 10 test case untuk rancangan lainnya. Nah, di sini ada TCPP01 sebagai test case pertama, itu adalah ID test case untuk test case pendaftaran pasien. Sedangkan untuk test case P0 adalah test case untuk pengolahan obat. Untuk pengolahan obat di instalasi farmasi. Nah, di sini dapatkan bahwa TC ini ada dalam beberapa test case saya bagi menjadi beberapa test case yang berhasil dan gagal. Nah, yang pertama, test case PP01 pendaftaran pasien baru secara online. Nah, di sini ada data inputnya, nama dan lain-lain. Lalu harapannya data pasien disimpan dan langsung dapat antrian. Nah, dan hasil aktualisasinya ternyata semua pasien berhasil. Di sini ada test case yang berhasil. Nah, untuk lanjut ya, di sini juga ada pendaftaran pasien lama. Di sini hanya untuk mengecek pasien lama. Jadi di mana pasien yang sudah ada itu dia verifikasi datanya terlebih lagi ketika dia datang lagi ke rumah sakit itu sebelumnya. Nah, ketika dicek, oh ternyata berhasil diverifikasi dan bisa mendapat antrian untuk berobat. Nah, di sini saya membuat sebuah test case di mana saya memvalidasi data BPKTP dan BPJS. Ternyata dipastikan bahwa data KTP dan BPJS itu benar. Nah, maka sistem pun menyimpan dan validasinya bahwa valid itu benar. Nah, ternyata ada beberapa juga data BPJS itu ternyata di tab CPP06 di sini data BPJS itu salah. Tapi ternyata tetap diinput oleh sistem padahal dia harusnya harapkan adalah input format yang sesuai dan sistem malah masukkan data yang pasien yang tidak sesuai dengan nomor antrian. Nah, ini ada beberapa test case yang saya lakukan. Ada 10 test case dan itu adalah salah satu contoh yang berhasil dan gagal. Dan di sini juga ada P0 juga. Tambah obat baru di mana obat akan tersimpan di database. Ini data inputnya ada nama, stok, kadaluarsanya kapan, dan satuannya apa. Nanti hasil harapannya adalah data obat akan tersimpan di dalam database. Dan hasilnya pun berhasil. Tapi di sini ada deskripsi bahwa petugas akan menambahkan data obat yang baru masuk. Nah, di test case lainnya, saya juga membuat tambah obat baru, tapi di sini adalah kondisi di mana gagal, di mana obat itu masuk, tetapi ternyata eh eh, harusnya muncul pesan bersih simpan, tapi data obat data obatnya tidak masuk. Jadi hanya pesan saja yang buat tersimpan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ini adalah flow dari program kami. Bisa dilihat dari TC4404, TCPP06, dan TC4408. Di sini bisa lihat pada ada validasi data KTP BPJS dan 06 adalah salah input KTP dan BPJS kurang di ini dan input format karena BPJS sesuai. Di sini input format itu harusnya munculkan pesan error, tetapi sistemnya malah menyimpan data pasien dan nama yang salah. Di 04 sendiri dia berhasil memvalidasi datanya dan valid datanya. Ini ada test case yang berhasil. Sedangkan di 06 mengeluarkan pesan error input data sesuai. Tapi sistem tetap memasukkan datanya dengan memberikan nomor antriannya sehingga yang tersimpan adalah data yang salah. Nah, bisa kita lihat di sini pasien mengisi data form. Lalu apakah BPJS yang BPJS valid? Oh, ternyata tidak. Maka form itu tidak sesuai. Tapi jika iya, maka apakah input namanya sudah sesuai dengan nama NIK yang didaftarkan? Oh, nama yang kita sudah sesuai. Maka jika sudah sesuai, maka nama input dan nama NIK yang tidak sesuai, maka tidak masuk tidak dan harus dicoba input kembali. Nah, sedangkan jika iya, maka data akan tersimpan dan pasien mendapatkan antrian. Nah, di sini terjadi jika yang errornya. Pasien mengisi data di form. Nah, lalu dicek apakah NIK dan BPJS itu valid. Ternyata BPJS itu valid. Nah, malah dia muncul pesan format input tidak sesuai. Tapi jika yang tidak valid, malah
Dia masuk ke langsung ke apakah nama input dan nama sesuai dan etika dan semuanya. Jadi dia tersimpan dengan hal yang salah di sini. Lalu kita mengamaskan lagi enika dan inputnya. Oh, pas dicek nama input dan KTP, pas kami masukkan nama input yang sesuai juga, ternyata nama input KTP malah karena iya, dia jadi terhitungnya iya. Jadi nama yang kalau yang benar nama input KTP tidak sesuai, tapi yang salah data pasien tidak tersimpan. Kan di sini sudah salah di awal. Nah, jadi dia akan menyimpan data yang pasien yang salah dan dia malah akan memberi nomor antrian pada data pasien yang sudah salah. Ini sangatlah fatal karena bisa diketahui bahwa data pasien itu sangatlah krusial. Nah, di sini juga ada TCP/P09, TCP/010. Di sini pasien mengisi nilai nol atau nilai kosong. Nah, di 09 saya ini membuat bahwa gagal input dan keluar pesannya wajib diisi hasil aktualnya. Sama seperti hasil harapannya. Tapi yang di 010 dia malah kebalikannya, tidak sesuai dengan harapannya. Kalau di 09, apakah data itu valid? Formulir diisi kosong. Pasien datang nih, mengisi form. Lalu formulir diisi kosong. Apakah valid? Oh, ternyata dibilang valid. Iya. Input berhasil. Pasien kosong masuk. Input berhasil. Pasien kosong masuk. Jadi pasiennya ini masuk nilainya. Tapi kalau jika ternyata, oh tidak valid memang dari awal. Nah, sistem menolak input dan mengeluarkan pasien ajaib. Nah, itu tinggal dibalik saja untuk itunya. Di sini juga ada tambah obat itu itu di TCP 01 dan 08. Dan untuk update stok TCP 002 dan P07 dan P003 dan P010. Ini cek kedaluarsa TCP 004 dan 09. Di sini ini tes case berhasil, tes case gagal, tes case berhasil, tes case gagal, tes case berhasil, tes case gagal, tes case berhasil, tes case gagal. Nah, bisa dilihat di sini. Petugas menambah data obat baru. Nah, langsung ketika masuk obat data baru, apakah data obat sudah masuk? Iya, data obat akan tersimpan. Jika tidak, data obat tidak akan tersimpan. Tapi di test case 08, data akan tetap tersimpan. Data memunculkan pesan tersimpan, tapi ternyata data itu tidak akan muncul di sini. Jadi hanya muncul pesan tersimpan saja. Nah, di ini P02 di update stock, maka dia akan mengecek update stock. Update stock di sini menginclude resep dokter ataupun pembelian atau pengeluaran dokter barang yang mau dibuang. Ya, apakah ada update stok? Oh, jika tidak, dia akan langsung melanjutkan mengecek kadaluarsa. Jika iya, sistem akan mengupdate stok berdasarkan jumlah yang masuk keluar. Yang tadi dibilang adalah seperti resep dokter dan lain-lainnya. Nah, jumlah keluarnya apakah melebihi dari stok? Oh, kalau iya, akan pesan error muncul stok tidak mencukupi. Tapi jika tidak, stok berhasil diperbarui dan langsung periksa tanggal kadaluarsanya. Periksa tanggal kadaluarsa, kita cek apakah obat sudah kadaluarsa. Ternyata obat sudah kadaluarsa. Jika iya, di sini tanda kadaluarsa akan muncul kurang dari sebulan. Tapi jika tidak, obat tidak mendapatkan tanda kadaluarsa. Tetapi di test case yang gagal di cek kadaluarsa TCP09 di sini, pengeluaran obat. Nah, obat ini malah ketika dia sudah kadaluarsa, tapi dia tidak mendapatkan tandanya. Dia malah akan lanjut ke dia tidak akan mendapatkan tandanya. Padahal dia sudah malah dia akan terbalik ini. Dia malah tidak mendapatkan tandanya. Malah yang tidak akan mendapatkan tanda kadaluarsa sehingga terjadi error yang sangat fatal. Nah, itu pun sama dengan data obat masuk yang tadi sebelumnya. Datanya tersimpan, datanya tidak tersimpan, tetapi muncul pesan bahwa data itu tersimpan. Kalau begitu, itu adalah flow test case saya dan flow main dan alternate test case saya. Kalau begitu sekian dari saya Barry Napoleon dengan NIM G6411050. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen sudah mendengarkan saya.